Begini perjalanan karir Didi Kempot, The Godfather of Broken Heart. Julukan The Godfather of Broken Heart tercetus saat Didi Kempot tampil di acara Bakdan Ing Balikambang di Taman Balikambang, Solo 9 Juni 2019. Ditulis oleh Egitya Eryaning Widi, dilansir dari bisnis.com. Nama Didi Kempot sudah tidak asing lagi di pelantikan musik Indonesia. Penyanyi campur sari ini sukses bikin ambyar dengan berbagai lagunya bertema patah hati. Istilah tersebut sering dipakai penggemar Didi Kempot, sad boys dan sad girls, atau biasa disebut sobat ambyar. Kini, penyanyi kondang Solo, Jawa Tengah yang bergelar The Godfather of Broken Hearts alias Bapak Patah Hati Nasional. Julukan itu diraih Didi Kempot karena kepiawaiannya membawa pendengar larut dalam emosi ketika mendengar lantunan suara merdunya. Julukan The Godfather of Broken Heart tercetus saat Didi Kempot tampil di acara Bakdan Ing Balikambang di Taman Balikambang, Solo 9 Juni 2019. Kemudian, gelar tersebut disahkan dalam musyawarah nasional pengukuhan awal Solo Sad Boys Club di Rumah Blogger Indonesia 15 Juni 2019. Sebenarnya, titel The Godfather sebelumnya pernah diberikan kepada penyanyi Amerika Serikat, James Brown, pada tahun 1973. Seperti dilansir Wikipedia, dia dijuluki The Godfather of Soul. Julukan itu diberikan karena Brown mampu mengaduk emosi pendengar lewat lagunya yang menjadi soundtrack Slaughter Big Rip Off. Secara tidak langsung, Didi Kempot disamakan dengan James Brown karena piawai mengaduk emosi pendengar lewat alunan lagu yang menyayat hati. Kesuksesan pria yang bernama asli Didik Prasetyo ini tentunya tidak datang begitu saja. Ia meraih impiannya menjadi musisi terkenal dengan tekad kuat dalam waktu yang cukup panjang. Dilansir solopost.com melalui saluran YouTube Hookspace atau Ruang Ngibul, Rabu 4 September 2019, Didi Kempot memulai karirnya pada tahun 1984 sebagai pengamen. Bermodalkan ukulele dan gendang, dia mulai mengamen di kota kelahirannya, Solo, Jawa Tengah, selama 3 tahun, 1984 hingga 1986. Setelah menjalani kehidupannya sebagai pengamen di Solo, Didi Kempot mengadu nasib ke Yogyakarta. Didi Kempot menjadikan Malioboro sebagai tempat unjuk kebolehan. Selama itu, dia menyanyikan lagu keroncong dangdut atau congdut yang kemudian dikenal masyarakat dengan musik campur sari. Pada tahun 1988, penyanyi campur sari Solo tersebut mulai menginjakan kaki di Jakarta. Didi Kempot kerap berkumpul dan mengamen bersama teman-temannya di daerah Selipi, Palmerah, Cakung, maupun Senen. Nah, saat inilah julukan Kempot yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar terbentuk. Sembari mengamen di Jakarta, Didi Kempot dan temannya mencoba rekaman. Kemudian mereka menitipkan kaset rekaman ke beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian label Musika Studio. Tepat pada tahun 1989, Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalan di album tersebut adalah Cidro. Lagu Cidro diangkat dari kisah asmara Didi Kempot yang gagal. Jalinan asmara yang ia jalani bersama kekasih tidak disetujui oleh orang tua wanita tersebut. Itulah yang membuat lagu Cidro begitu menyentuh, hingga membuat pendengar terbawa perasaan. Sejak saat itulah, Didi Kempot mulai sering menulis lagu bertema patah hati. Dihimpun melalui saluran YouTube Suara Fit Present, perjalanan karir Didi Kempot tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1993, penyanyi asal Solo tersebut mulai tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname, Amerika Selatan. Lagu Cidro yang dibawakan sukses meningkatkan pamornya sebagai musisi terkenal di Suriname. Setelah Suriname, Didi Kempot lanjut menginjakan kakinya di benua Eropa. Pada 1996, ia mulai menggarap dan merekam lagu berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda. Kemudian, Didi Kempot pulang ke Indonesia pada tahun 1998 untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi. Tak lama setelah pulang kampung, pada era reformasi, 1999, ia mengeluarkan lagu Stasiun Balapan. Kembalinya Didi Kempot ke Indonesia ternyata membuat karirnya makin moncer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru pada awal 2000-an. Seperti dilansir Wikipedia, beberapa lagunya adalah Plong tahun 2000, Kataman Asmoro 2001, Poko Emelu 2002, Cucak Rowo 2003, Jambu Alas 2004, dan Ono Opo 2005. Nama Didi Kempot kembali meroket setelah mengeluarkan lagu Kalung Emas pada 2013 lalu. Kemudian pada 2016, dia mengeluarkan lagu Suketeki. Lagu tersebut juga mendapatkan apresiasi yang tinggi dari warga Indonesia. Perjalanan karir Didi Kempot yang berliku hingga mencapai kesuksesan seperti saat ini tidak membuatnya sombong. Didi Kempot menjadi idola generasi milenial yang akrab dengan media sosial. Sebagai penyanyi senior, Didi Kempot memperlakukan penggemar layaknya sahabat. Dia bahkan tidak ragu mengajak penggemarnya bernyanyi bersama di panggung. Dia juga sering memberi motivasi kepada penggemarnya agar tidak menyerah untuk berkarya agar sukses.
Ternyata dengan berkarya terus-menerus akhirnya memetik hasilnya semacam ini. Terang Didi Kempot dalam program talk show yang dipandu Rosiana Silalahi di Kompas TV beberapa waktu lalu. Kini, Didi Kempot sudah berpulang, tetapi lagu-lagunya akan selalu dikenang. Selamat jalan, Lord Didi Kempot.